Cuy, setelah Infinix ngeluarin tablet terbarunya yaitu XPad GT yang harganya sekitaran 5-6 juta yang nggak datang ke studio kita. Kali ini Infinix ngeluarin tablet terbarunya yang kelas entry level yang udah datang ke studio kita, yaitu Infinix XPad 20. Oke, di sini juga beserta aksesorisnya yang menarik banget, pasti buat kita unboxing ya. Dan ya udah, jangan lupa siapin cemilan buat tonton video ini sampai habis bareng gua Denny, dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Ya, ini dia Infinix XPad 20, XPad 20. Dia masih 4G di sini. Kalau kita lihat boxnya juga di sini ada internal storage-nya ya, 256GB dan 8GB RAM-nya. Terus di sini juga ada XPad 20 keyboard, XPad 20 keyboard. Tapi kita lihat boxnya Infinix XPad 20 dulu ya. Di atas ada tulisan Infinix. Di kiri ada tulisan 11 inci Full HD 90Hz. Terus ada iCare display, Infinix AI, now on XPad. Jadi AI-nya ada di XPad ya sekarang. Terus chipsetnya Helio G88. Sayang banget kenapa masih pakai Helio G88, kenapa nggak pakai Helio G99 ya. Tapi gue udah nyobain sih XPad yang waktu itu Infinix keluarin juga yang pakai Helio G99 dan itu bagus banget. Terus ini juga ada di kanannya ada di kiri ada XPad 20, di bawah ada Infinix, di belakang ada tulisan banyak ya. Dan di sini gue coba bacain satu-satu. Ada XPad 20, 256 plus 8GB RAM. Terus di sini juga ada specs yang tadi ada juga di belakangnya. Dan di sini juga ada protective case include, tapi katanya Infinix dia tidak ada tidak include ya. Jadi pembeliannya secara terpisah paketnya. Jadi kalian kalau misalnya beli ini tergantung kalian mau beli ininya aja atau bisa juga XPad keyboardnya kayak gini. Oke, kita lihat juga, kita singkirin dulu ya XPad 20-nya, kita focusing on XPad 20 keyboardnya karena menurut gue ini juga menarik banget di harga 2 jutaan. Dia menyertakan ada aksesorisnya yang keyboard. Jadi kita buat kerja asik nih, buat kayak bikin script terus ngetik-ngetik apa ya, kerjaan gitu, kayaknya asik nih kalau ada keyboardnya. Oke, kita buka dulu plastiknya ya. Ya, ini udah kita buka plastiknya. Di sini juga kelihatan warnanya hitam ya, hitam atau abu-abu ya, kayaknya grey gitu ya. Terus di sini juga ada tulisan Infinix XPad 20 keyboard, di atas sampingnya tulisan Infinix dan XPad 20 keyboard. Di belakangnya di sini juga ada 4 corner all inclusive. Terus ada Bluetooth 5.0 yang bakalan buat koneksi ke XPad-nya. Terus multifunction shortcut, universal, USB-C. Jadi dia keyboardnya bisa dicas ya pakai USB-C. Terus juga bisa di close lid. Oh, ada lid-nya. Oke. Ada lampunya berarti ya. Coba kita lihat nanti ya. Terus di sini juga ada 130 derajat opening, extra long standby, plain leather feel. Oh, berarti ada ini berasa kayak leather, kayak kulit gitu ya. Dan thin and portable, tipis dan bisa dibawa kemana-mana, portable. Ayo kita buka langsung Infinix 20 keyboardnya. Di sini di depannya langsung ada user manual yang kayaknya kita nggak usah baca. Terus di sini ada keyboardnya, langsung kita singkirin ya dusnya. Oke, di sini ada keyboardnya. Oke, di sini ini protective case sekaligus keyboard ya. Jadi nanti kalau kita pakai tuh kayak gini. Oke, di sini bahannya kalau gue lihat itu kulit ya, leather, dan leathernya feel-nya sih bagus ya. Bau-baunya juga leather banget. Terus di sini juga ada stiker-stiker entah stiker apa. Ya, di sini ada magnetnya. Jadi kalau misalnya kita pakai dia nggak geser-geser ya. Dan ini bisa dibuka sampai 130 derajat. Oke, cuma 130 derajat aja. Jadi kalau misalnya gini nggak bisa ya. Jadi ini nggak ada kretek-kreteknya. Cuma magnet. Dan di dalamnya sini hard case ya, plastik. Terus kalau kita lihat di sini feel keyboardnya lumayan asik ya. Cukup tactile. Terus travel distance-nya juga kayak laptop, kayak pakai laptop ini cuy. Dan di sini ada port USB-C dan ada tombol on off-nya ya. Di sini ada off, di sini on, dan ada buat pairing-nya.
Nah, baterai dia kedap kedip lampunya. Oke, kita offin dulu. Kita coba singkirin dulu Xpad 20 keyboardnya di sini. Kita taruh sini ya. Terus sekarang ada Infinix Xpad 20. Infinix Xpad 20 ini tablet ya. Jadi kita bisa kerja tanpa harus bawa laptop yang lumayan berat ya. Laptop sekarang kan ada sih yang 1 kiloan tapi harganya mahal. Laptop biasa-biasa kan harganya laptop yang harga-harga biasa kan biasanya beratnya di atas 2 kilo ya. 1,5 sampai 2 kilo lah ya. Langsung kita unboxing Infinix Xpad 20. Ini bakalan kepake banget sih buat gue karena gue suka kerja di luar ruangan dan bawa laptop gaming berat banget. Pasti di atas 3 kilo karena sama chargernya yang segede gaban, dan ini pasti berguna banget buat gue kalau kerja cuma buat ngetik-ngetik ya. Oke, kita singkirin plastiknya dan kita langsung buka Infinix Xpad 20. Kalau misalnya kalian dengar suara agak gemuruh-gemuruh gitu, itu karena hujan ya cuy ya. Jadi mohon dimaklumi, hujannya deras banget di luar. Oke, kita buka Infinix Xpad 20. Di sini ada apanya? Wah, gede banget ya. Oke, kita lihat di sini ada case-nya lagi ternyata. Oke, ada case-nya lagi. Jadi kalau misalnya kalian nggak beli keyboardnya, ini case-nya dia case biasa aja. Tapi misalnya kalau kalian beli keyboardnya, kalian bisa pakai keyboardnya aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak beli keyboardnya atau pengen yang agak lebih enteng karena lumayan signifikan beratnya, ya sekitar beda 200 graman. Sekitar ya, gue nggak ukur. Jadi kalian bisa pakai ini aja, case-nya aja. Oke, di sini case-nya juga bahannya sama ya, lebih halus yang di keyboard sih sama bahan kulitnya ya, sama case-nya. Ini case-nya lebih lembut, kalau yang ini lebih halus. Lebih halus, ini lebih lembut bertekstur, yang ini lebih halus. Tapi ini juga nggak kalah mewah sih. Oke, ini belakangnya juga itu ya, hard case ya. Hard case ya belakangnya ya. Oke, kita singkirin dulu case-nya. Terus di sini, ini cuma ada case aja. Terus kita lihat lagi tabletnya Infinix Xpad 20, tapi kita lihat dalamnya dulu. Di sini ada banyak separasinya. Oke, di kiri kosong. Oke, di sini ada buku petunjuk pengguna. Terus ada charger yang kita lihat berapa watt. Oke, chargernya 5 volt 2 ampere ya, jadi sekitar 10 watt nih chargernya. Oke, di sini juga ada kabel USB A to USB C dan ada SIM card ejector. Di sini separasi doang. Di sini kayaknya kosong juga ya. Oh ya, kosong juga. Harusnya di sini diisi kayak stiker gitu, kayaknya seru ya. Jadi nggak kosong banget gitu, stiker atau sama apa gitu. Kayaknya bakalan lebih berguna daripada kosong gitu. Tapi it's okay karena harganya juga murah. Kita langsung lihat Infinix Xpad 20. Gua lihat di sini dia pakai dust bag gitu ya, yang ramah lingkungan. Ini mendukung program pemerintah yang Go Green, tapi tadi di depannya pakai plastik. Sayang banget, harusnya cuma disegel pakai kertas gitu, harusnya udah bagus ya. Oke, di sini kita biar nggak kena debu, dan ini bukannya dari belakang. Kita coba buka Infinix Xpad 20, Xpad 20. Kita cobain waktu itu Infinix Xpad doang, yang mirip sebenarnya speknya, cuma dia pakai Helio G99. Oke, di sini kita lihat langsung kebuka. Di sini ada kameranya, terus di sini juga ada sensor ya, mungkin ya sensor cahaya. Terus di sini juga ada mungkin ya sensor cahaya, soalnya di Infinix Xpad yang waktu itu pertama itu nggak ada sensor cahayanya. Di sini ada tombol volume, di sini ada tombol power, ada speakernya cuma 2 atas bawah, nggak kayak Xpad yang waktu itu speakernya ada 4. Di sini kiri kanan doang, atas bawah. Terus di sini ada port Type C dan ada headphone jack, masih ada headphone jack. Dan di sini ada SIM tray slot. Kita lihat isinya apa. Karena dia bisa pakai kartu ya. Waktu itu yang punya gue Xpad-nya nggak bisa pakai kartu.
nggak bisa pakai SIM card maksudnya. Oke, di sini ada SIM card hybrid ya, jadi bisa satu SIM card atau dua SIM card, dua SIM card doang atau satu SIM card, satu micro SD card. Oke, kita langsung nyalain Infinix Xpad 20 dan kita coba setting dulu ya Infinix Xpad 20-nya, dan kita nanti balik lagi ke kamera kalau Infinix Xpad 20-nya udah kita setting. Oke, tampilannya di sini baru ya, gue baru buka Infinix lagi nih di tahun 2025. Kayaknya ya, gue seinget gue. Jadi ini mirip saudaranya ya si Tecno. Jadi tampilan depannya ini udah intuitif banget. Kalau kita lihat di sini, kita coba ya setting. Nah, di sini bahasanya kita coba apa nih? Oh. Oke, di sini bahasanya kita coba di English aja. Terus regionnya kita coba taruh di Indonesia. Ya, tampilannya intuitif ya. Ini skip dulu, kita nggak pakai SIM card. Connect WiFi dulu ya. Kita connect WiFi dan dia ngebaca WiFi 5 GHz. Jadi sudah bisa kencang-kencangan WiFi-nya. Walau nggak tahu ya, ini belum bisa baca WiFi 6 atau belum. Oke, dan ini dia Infinix Xpad 20. Di sini kita udah beberapa aplikasi yang udah kita download ya, dan kita udah setting-setting segala macamnya. Kita lihat juga di sini settingan about-nya, dia udah update-nya. Kita lihat update-nya itu udah paling baru ya, ada di bulan Maret tanggal 5 2025. Terus di sini juga kita lihat dia udah pakai Android 15 ya. Oke, dan di sini juga ada asistennya Infinix yang namanya Volex, Smart Voice Assistant ya. Kita cobain ya Volex ya. Dia bisa buka-buka open YouTube gitu, buka-buka YouTube dan buka-buka aplikasi yang lain. Kita coba. Hai Volex. Hai Volex. Open kamera. Nah, dia bisa buka kamera, terus kita bisa buka yang lain lagi. Hai Volex. Open YouTube. Open YouTube. Nah, kita juga bisa open YouTube tanpa harus mencet-mencet. Terus ya kayak gitu-gitulah, smart assistant lah ya. Terus di sini juga kita lihat storage-nya itu 256, udah kepake 33 GB. Ini kita udah ada beberapa aplikasi yang kita download ya, sampai aplikasinya di 2,6 GB. Harusnya lebih kecil daripada 33 GB ini. Oke, dan kita lihat ya RAM-nya. Di sini 8 plus 5 GB, tapi di sini kita bisa maksimalin sampai 8 GB ya. Tapi biasanya gua offin sih ini. Memfusion kayak extra RAM-nya gitu lah, RAM extension. Oke, terus kita lihat AnTuTu benchmark-nya ada di 250.000 ya. Oke, hasilnya kayak gini. Untuk CPU, GPU, memori dan UX-nya. Terus kalau misalnya tadi gue udah tes juga, di sini storage testnya itu kebacanya adalah UFS 2.x, tapi skornya cuma dapat segini. Biasanya kalau UFS skornya jauh lebih tinggi dari ini. Dan pas gue tes, gue lihat di device info HW, di sini memorinya eMMC ya, masih eMMC, tuh. Masih eMMC dan RAM-nya kebaca 8 GB juga. Terus SoC-nya kebaca MediaTek ya, G88 ini, MT8786V/City. Oke, buat screen resolution-nya ada di 1200 kali 1920. Ini lebih dari Full HD ya, Full HD Plus ya. Di Full HD Plus. Terus kalau misalnya kita cobain kameranya, kita coba kamera belakangnya dulu ya. Kamera belakangnya tuh kayak begini cuy. Jadi desainnya lebih clean daripada Infinix Xpad yang pertama. Kameranya juga model-model kayak HP buah-buahan ya. Terus di belakangnya ini polos aja, nggak ada apa-apa. Terus ini kita coba tes foto kameranya ya. Kita coba foto ini aja. Kita coba 1, 2, 3. Oke, kayak gitu fotonya. Terus
buat kamera depannya yang ada di sini ya, kita cobain. Oke, kita cobain 1, 2, 3. Kayak gitu. Terus kalau misalnya portrait, ya dia bisa portrait tapi nggak bisa kita setting F-nya ya. Jadinya kayak gini. Ya, kalau di preview sih agak noise ya, tapi kalau pas udah jadi cukup oke lah kalau buat kelasan tablet entry level. Jadi kalau misalnya kalian butuh kamera depan buat zoom gitu, zoom meeting atau segala macam meeting ini sudah oke sih kameranya. Oke, terus kita juga tes, kita lihat dulu ya perekaman videonya itu sampai berapa, karena ini tablet sebenarnya nggak terlalu dipakai buat ngerekam video juga, tapi kalau kita lihat di sini bisa sampai 2K 30 fps ya. 2K 30 fps kamera depannya, sementara kamera belakangnya sama ya, 2K 30 fps ya, kayak gitu. Terus langsung aja kita cobain main Mobile Legends ya. Tadi gua udah buka main Mobile Legends dan dia bisa dapat di settingan. Oke, map quality-nya ultra, model quality-nya standar, efek quality-nya high, frame rate-nya bisa sampai ultra, tapi di sini gua taruh di super aja karena layarnya cuma sampai 90 fps aja. Terus coba kalau misalnya kita taruh di ultra, nah di fps-nya tetap 60. Kita harus lock deh kayaknya screen-nya ya. Kita lock dulu screen-nya ke 90 biar supaya dia bisa jalan di 90 fps. Oke, kita lock dulu screen-nya di 90 Hz, 90 fps, dan kita buka Mobile Legends lagi. Tapi ternyata dia cuma jalan di 60 fps ya. Oke, kita coba bukanya di X Arena ya. Siapa tahu nanti 90 fps jalan. Oh, masih di 60 fps cuy. Padahal settingannya kebuka di sampai 120 bahkan ya. Tapi jalannya di 60 aja. Oke, buat suaranya ini gua kecilin ya, tapi kalau misalnya kalian gedein tuh suaranya kayak gini. Dia keluar di sini dan di sini. Gua deketin ke mic ya, mic-nya di sini ya. Suara kayak gitu. Jadi dua, kiri kanan kalau kita lagi pakai landscape gini, kiri kanan ya. Kalau kita lagi pakai portrait gini, atas bawah. Tapi bentukan kameranya gue lebih suka ini sih karena lebih simple. Terus ya lebih kelihatan mahal aja gitu. Oke, kita coba main yang santai-santai aja. Kita main XP aja, fighter. Kita main Aldous kali ya, Aldous. Oke, ini suaranya gua kecilin dikit ya karena nanti takut ganggu pas gua ngomong. Oke, kita sekitar 40 sampai 50% ya. Nanti kita juga bakalan cobain keyboardnya ya, karena ini menarik banget buat kerja. Jadi kita nggak perlu bawa laptop berat lagi, kita cuma bawa tablet dan keyboardnya yang enteng ini. Jadi ya tinggal kayak fungsinya jadi kayak laptop gitu. Seru. Nanti kita cobain. Oke, tetap 60 fps ya dia ya. Jadi nggak jalan nih 90 fps di layar di Infinix Xpad 20. Semoga dapat update nanti bisa jalan ya. Di sini juga game mode-nya udah gue nyalain ke performance mode, coba ya. Oke, cukup responsif ya. Untuk G88 ini cukup asik loh. Gue cukup impress dengan kemampuan gamingnya. Walau nggak yang kenceng-kenceng parah ya SoC-nya, tapi kemampuan gamingnya cukup enak nih. Nafsu bener bang. Santuy aja bang, santuy. Klasikan doang bang. Nafsu banget Yuzongnya.
Mati kau. Ya cukup asik ya, biarpun G88 tapi experience main gamenya mantap juga nih. Infinix Expert 20. Wah, rame sekali. Ayo gebugin. Walaupun cuma dapat 250 ribuan antutunya, tapi dipakai mainnya lancar cuy. Mobile Legend walau 60 fps ya, dan HD ya, HD 60 fps tapi lancar banget. HD 60 fps baru mau ditabrak udah habis. Kayak gitu aja main Mobile Legend di Infinix Expert 20. Walau settingannya kebuka di 120 fps di Ultra ya, tapi dia cuma jalan di 60 fps aja. Kita juga udah setting di Super tadi, frame rate-nya Super, atau grafiknya HD, tapi tetap di 60 fps aja. Tapi experience mainnya oke kok, nggak yang lag gitu ya, cukup enak. Dan tadi gue cukup fun main di Infinix Expert 20. Dan kita cobain ya, dia coba pakai di itunya ya, pakai di keyboardnya. Ini gue belum hubungin antara Bluetooth dan tabletnya. Kita coba pasang dulu aja. Dan sini kita langsung hubungin. Kita coba di sini kita geser ke kiri banget ya, sampai dia kedap-kedip. Dan di sini langsung ketulis langsung notice ya, ada notifikasi bahwa Expert 20 keyboardnya minta connect, dan kita langsung connect. Oke, dan keyboardnya tadi ada baterainya 80%, dan ini kita coba pakai buat ngetik-ngetik ya. Dan kita juga bisa bikin script, terus mau ngetik-ngetik apa bebas ya. Ini juga bisa pakai Google Sheet sebenarnya. Kita cobain. Kita coba langsung ya, ketik-ketik ya. Oke, di sini kalau kalian lihat ya, gue giniin aja kali ya. Nah, gue giniin nih, coba nih ya. Kita ketik-ketik di sini, title-nya adalah script pakai C. Script Infinix Expert 20. Oh, terus asik ya, tinggal di sini. Kita lihat tablet terjangkau dari Infinix. Asik ya. Jadi gue bener-bener nggak perlu bawa laptop lagi buat kerja. Jadi udah tinggal pakai ini aja. Kalian udah bisa lihat ya, tadi lagi ngetik bisa. Dan kita bisa dengan mudah bikin ya kerja pakai ini. Infinix Expert 20. Wah, asik nih. Keyboardnya juga enak, feel-nya kayak laptop dengan layoutnya yang cukup lengkap ya. Ada arrow keys kiri kanan atas bawahnya, terus 1 sampai 9 sampai 0, terus ada segala macam, cuma nggak ada numpad key-nya aja. Tapi ini udah cukup bisa kayak laptop biasa lah ya. Laptop gue juga nggak ada numpad sih, tapi ya udah terbiasa. Keyboard gue juga nggak ada itunya, nggak ada numpadnya nih. Kalau kalian lihat, keyboard gue juga nggak ada numpadnya, jadi ya udah terbiasa nggak ada numpad. Dan ini size-nya juga nggak kecil ya, jadi cakep nih, asik buat kerja. Oke, kalau misalnya kita lipat kayak gini ya tampilannya, ini stiker-stiker belum gue copot, dan ini tampilan belakangnya. Dan ya udah segitu aja video unboxing dari Infinix Expert 20 dari Detekindo. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dedi pamit, ciao. Oh ya, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi atau di sini juga ada. Kelupaan.